Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Ali Hanif dan Nabila selaku masuk pada usaha dan speaker mulai dari video nama pengurus, ada teman-teman yang berbahagia dan ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tetap tentang mahkota Sulaiman yang menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Sulaiman menjadi raja, kerajaan sebagai sarana bukan tujuan, dan syukurnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu adalah kan Nabi Sulaiman udah disiapin sama Nabi Daud buat jadi putra mahkota. Dari awal dia kan udah merencanakan tuh agar Nabi Sulaiman itu menjadi putra mahkota. Nah, si Abashalom kakaknya dia tuh nggak terima kalau misalkan dia dirangkai sama adiknya. Terus akhirnya dia tuh berkomitmen untuk memberontak keputusan ayahnya itu. Sebab itu dia melakukan persiapan sebagai contohnya itu kayak dia tuh mendekati rakyat, dia menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Sebab itu dia membantu menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Sebab itu pokoknya dia tuh intinya melakukan pendekatan terhadap rakyat agar mereka semua tuh suka sama dia gitu. Sebab itu nanti milih dia gitu. Terus habis itu setelah pengaruhnya meluas, dia itu menyuruh mata-mata untuk pergi ke penjuru pelosok, seluruh pelosok. Nah, nanti apabila nanti suara trompet telah berbunyi, dia itu menyuruh orang-orang yang diajak kompromi tadi untuk berkumpul dan mengangkat si Abashalom menjadi raja. Terus si Nabi Daud turun tahta kayak gitu. Terus habis itu Nabi Daud yang pada saat itu lagi bercakap-cakap dengan para pengurus kerajaan, dia tuh merasa sedih dan menahan emosi karena itu ialah perbuatan si anaknya. Nah, karena dia tidak ingin menjadi peperangan kayak gitu-gitu, habis itu akhirnya dia pergi ke Bukit Zaitun bersama para pengikut yang masih setia dengannya untuk melakukan sholat istikharah, melakukan seluruh ibadah untuk mencari petunjuk Allah. Terus habis itu setelah dia mendapatkan ilham dari Allah, dia memutuskan untuk mengadakan kontraaksi terhadap anaknya. Tapi sebelum melakukan itu, dia tuh berpesan kepada para pemimpin atau orang-orang yang berperang. Dia tuh berpesan kalau misalkan nanti tuh jangan sampai anakku tuh meninggal, ditangkap hidup-hidup aja kayak gitu. Terus habis itu, tapi ternyata Allah berkehendak lain, si Abashalom dia tuh meninggal. Akhirnya terbunuh. Nabi Daud kembalilah bersama pengikutnya ke negara itu dan dia melanjutkan tahtanya selama 40 tahun, dan berakhirlah setelah 40 tahun itu diganti oleh Nabi Sulaiman pada usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Sebab itu kerajaan sebagai sarana bukan tujuan. Nah, itu dapat dalilnya dalam surat ayat ke-35. Intinya artinya tuh kayak Nabi Daud itu, ya Tuhanku, berikanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahku, sungguh engkau tuh maha pemberi, kayak gitu. Terus habis itu menurut para ulama tujuannya kerajaan itu ialah bagi Nabi Sulaiman itu ialah untuk bukti kenabian dan mukjizat dalam dakwahnya. Terus itu, tapi meskipun Nabi Sulaiman memiliki segalanya, dia tuh kayak contohnya mengendalikan angin, jin kayak gitu-gitu, dia tuh nggak pernah zuhud. Terus habis itu dia tuh selalu puasa, sedekah terhadap rakyatnya kayak gitu. Sampai pokoknya dia tuh nggak pernah menggunakan harta itu untuk kepentingan pribadinya. Sampai ada salah seorang kaumnya yang berkata, pengikutnya berkata, Anda tuh punya semuanya, tapi kenapa Anda tuh seperti ini? Terus itu beliau menjawab, agar aku tuh selalu ingat terhadap penderitaan rakyatku. Dia menjawab seperti itu. Nah, sebab itu kita lanjut ke syukurnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Jadi syukurnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud jadi syukur itu ialah amalan yang sangat banyak dilalaikan oleh para manusia, sehingga itu menjadi target iblis untuk menyesatkan para manusia. Nah, ada dalilnya di surat Al-A'raf ayat ke-17 yang pokoknya intinya ada tuh kayak, aku akan datang kamu tuh dari kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu untuk menyesatkanmu agar kamu tidak bersyukur, pokoknya kayak gitu. Terus habis itu Allah juga pernah berfirman ke keluarga Daud tuh, berkaryalah kamu keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Nah, terus habis itu contoh yang syukurnya Nabi Daud dan Sulaiman itu ada di surat An-Naml ayat ke-15. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.